Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami sekarang berada di Sumarekon Mall Serpong. Dan biasa kalau di mall tuh kita suka lihat-lihat barang, nggak rencana beli, tiba-tiba beli gitu loh. Nah, cuma yang bahaya tuh adalah ini. Bukan hanya barang-barang biasa yang kita lihat. Itu mobil, di sini ada Mitsubishi. Coba kita lihat. Ada Mitsubishi X-Force, ada Mitsubishi Xpander Cross. Cuma kita fokus ke sini, ini adalah mobil yang paling baru dari Mitsubishi, terbaru. Ini mobil kan kabarnya ini didesain di Indonesia untuk orang Indonesia, dijual pertama kali di Indonesia, world premiere seluruh dunia. Secara tampang, mobil ini tuh bener-bener nggak malu-maluin. Ini gantengnya ada futuritisnya gitu loh. Nah, dari segala sisi, depan, samping, belakang. Ini kalau malam-malam gelap semua, kita ngeliat lampu kayak gini, udah pasti tahu ini adalah Mitsubishi X-Force. Nah, sekarang ini bahaya nih kalau lagi di mall gini iseng-iseng tahu-tahu beli mobil. Lucu juga sih tahu-tahu beli mobil ya. Tapi masih ragu-ragu, mesti ngobrol dulu sama salesnya. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Salesnya. Selamat siang. Nah, selamat siang, Pak. Iya. Gimana, Pak? Gak pernah lihat ya? Enggak, mungkin tuh saudara saya aja. Udah lama jadi sales Mitsubishi? Ya, kurang lebih 12 tahun berjalan lah, Pak. 12 tahun berjalan? Oh, udah lama Iya. juga ya? Banyak, udah saya tahu. Itu dari zaman apa? Ada Mitsubishi kuda kali? Pertama kali enggak. Waktu itu Pajero Sport pertama. Pajero Sport yang pertama ya? Iya. Oh iya, saya mau nanya-nanya nih. Boleh. Ya, X-Force. Ini produk terakhir? Produk paling baru launching 2023 yang kemarin, Pak, di Gias. Oh, ini benar didesain di Indonesia untuk orang Indonesia? Iya, totally desain di Indonesia untuk kebutuhan market Indonesia. Dan Indonesia jadi base untuk pengiriman mobil ini ke beberapa negara. Loh, jadi ekspor kita? Iya, bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga ekspor. Oh, keren sekali ya? Iya. Bangga gitu, ada rasa bangga gitu? Bangga, karena kita punya produk sukses juga namanya Xpander. Nah, ini udah meledak di beberapa puluh negara. Udah pernah beli? Oh, udah pernah beli. Oh, jadi Bapak berpikir untuk beli mobil X-Force? Tergantung salesnya seberapa jago, meyakinkan. Oh, silakan Pak ditanya. Apa aja saya bisa jawab. Bener ya? Ya, bener. pasti. Oke, nah karena X-Force ini ada beberapa kelemahan sebenarnya yang tersebar di masyarakat raya. Oh ya? Terutama netizen, kelemahan-kelemahan dari si X-Force ini. Nggak apa-apa, biasa Pak kalau itu sih. Biasa ya? Oh, itu biasa. Kenapa dari dunia perpolitikan? Mungkin kurang informasi aja. Kurang informasi. Coba ini kita perlengkap informasinya di sini ya. Tapi kita lihat dulu dong tampangnya segala nih. Coba di kelasnya ini. Iya. Ya. Tampang paling ganteng ini bukan? Kalau saya pasti, Pak. Iya. Kalau saya pasti, Pak. Nggak, karena ada beberapa alasan. Pertama, Mitsubishi itu punya satu konsep desain namanya Dynamic Shield. Nah, Dynamic Shield itu kayak signature desainnya. Nah, ini adalah udah Dynamic Shield yang versi terakhir. Karena konsep utamanya adalah T-shape headlights. Jadi T-shape ya? T-shape headlights, kemudian di depan ada grill heksagonal yang pakai comb gini, Pak. Ya. Yang paling baru. Terus kalau dilihat juga dicari di mana fog lamp-nya, karena ini adalah hidden fog lamp. Nah, oh iya, ada fog lamp ternyata. Hampir nggak kelihatan kan? Iya, jadi ini apa low profile ya, rendah low profile tapi very bright. Very bright. Very bright. Iya. Jadi kita punya desain T-shape headlight ini bukan tanpa alasan. Soalnya mobil sekarang tuh harus punya satu safety feature namanya DRL, Daytime Running Light. Nah, di sini DRL-nya tuh besar. Besar jadi sekali. kita udah tahu dari jauh tuh, oh itu X-Force karena bentuknya kan kita signature, bentuknya T-shape headlight. Iya, benar. Kemudian juga lampunya udah teknologi zaman sekarang. Terang seterang-terangnya kalau di malam hari, dan ini bentuk lampunya, Pak, bagian sini, bagian bawah. Ini tuh integrasinya bukan cuma bentuk lampunya aja, tapi juga tadi saya bilang, signature design untuk aerodinamika. Kap mesin ini nggak cuma lurus, tapi di bagian sini ada dekokan-dekokan. Karena ini kan ada maksudnya itu? Ada maksudnya, karena ini buangan anginnya itu pindah ke sana. Jadi turbulensi di bagian spion itu kecil. Iya. Oh, ada. Semua udah dipikirin, jadi semuanya everything happen for a reason ini. Oh, kirain buat desain doang, gaya-gaya. Enggak, bukan buat aksen, bukan. Bukan cuma itu, karena kita juga pikir koefisien drag-nya rendah sehingga efisiensi bahan bakarnya juga bagus. Velgnya juga besar ya? Peleknya udah pakai ring 18. Nah, 18 ini pasti ada yang dikompensasiin. Begitu peleknya besar, bannya makin tipis, keras dong jadinya. Bukan itu, Pak. Kita itu punya pilihan. Mobil yang dikendalikan dengan dinamika seperti apa? Apakah mau kesannya full SUV yang tinggi rolling, atau mau sedan sport yang pendek tapi lincah? Kita ada di tengah-tengah. Bodinya SUV tapi pengendaliannya kayak sedan.
Terus semua juga nih shape-nya semuanya buat coefficient of drag. Shaping semuanya dari mulai sana, dari mulai buangan angin ke spion, ke belakang. Nah ini kan belakangnya lebih turun nih. Iya. Sebelah belakangnya lebih turun. Turun. Tapi sebelum belakangnya turun, dari sana kalau dia tarikan garis, ini ada garis di sebelah sini yang naik ke atas. Nah ini buangan anginnya pun juga lebih halus. Oke. Nah lihat belakang ini juga ini ya. Signature juga berarti, ini mirip sama depan ini. Persis, ini sebetulnya mirroring dari depan. Jadi kalau orang mau tahu dari depan apa dari belakang, ya bentuk lampunya adalah ini, signature design-nya. Pokoknya tahu ini adalah X-Force. Yes. Ini apa nih yang kecil gini? Nah Lampu ini apa ada nih? lampu sen, lampu mundur, sama lampu rem. Kalau lampu remnya kecil ya? Nah sebenarnya kita tuh nggak ada hubungannya dengan size. Jadi safety driving itu sebetulnya punya suatu prinsip di mana kita bisa melihat dan acknowledge bahwa kendaraan depan kita tuh Lagi apa. ngerem. Iya, apa dulu? Apa dulu? Oke. Pertama, jenis kendaraannya apa? Karena ini X-Force, mobil kelihatan. SUV, posisinya pasti tinggi, Ya. dan karena bentuknya T-shape udah pasti X-Force. Ya. Kedua, kalau benda ini tidak lulus uji tipe, berarti kan Departemen Perhubungan pun juga tidak akan meloloskan ini kalau tidak masuk standarisasi safety Indonesia. Jadi ketika lampunya bereaksi, jadi lampu di sini, ini kan sebetulnya udah di-acknowledge dengan keberadaan mobil dengan daytime running light yang selalu nyala. Selalu nyala. Nah, reaksi untuk lampu rem itu bukan hanya di sini, tapi juga ada di atas. Karena kita ada high mount. Yes, ada high mount stop lamp. Oke. Jadi sebetulnya bentuknya besar atau kecil, pokoknya ketika kita udah tahu, oh mobil depan bereaksi, itu cukup. Karena pandangan manusia itu bukan karena besar ya, tapi reaction-nya. Coba lihat, coba direm. Oke, coba saya rem ya. Terang, jelas kok. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Iya. Ya, Terang, soalnya jelas, teknologi apalagi ada sekarang, ini. teknologi sekarang kita kan udah pakainya LED. LED dan begitu kecolek remnya langsung nyalanya Iya, direct. karena spektrum warna LED itu sangat beda dengan bohlam biasa. Iya. Kita lihat aja fog lamp depan. Fog lampnya kecil. Kecil tapi Terangnya kayak mobil zaman dulu pakai fog lamp yang besar. lebih efisien, Yes. lebih terang, Iya. dan nggak makan tempat. Iya. Tapi ngerti ya gitu-gitu, apa pernah balapan nggak? Saya nggak pernah ikut balap, Pak. Tapi ngerti loh, reaction time saudara saya gitu. ikut balap ya, saudara saya ikut balap. Jago kayaknya saudaranya. Saudaranya jago banget. Iya. Pakai Mitsubishi soalnya, Pak, balapannya. Oh, balapan Mitsubishi. Iya. Ini bukannya gimana? Pak, jangan dipaksa, Pak. Ini Gimana? ada soft button di sini aja, Pak, pencetnya. Oh, Nggak usah repot-repot, Pak. Kalau pegang kunci, nggak usah begini, Pak. Kalau pegang kunci, kick aja di bawah. kayak mobil Eropa. Kayak mobil Eropa, betul. Nggak usah repot-repot. Nggak repot ya. Dan ini kalau misalnya sampai kejadian nih ya, ini kalau sampai kejadian nggak sengaja gitu, ada anak kecil atau apa gitu ya, Oh, kena gitu kan, dia naik dengan sendirinya. Mungkin baru tahu juga kan. Baru tahu. Ya. Iya. Takut. Mungkin nggak ada yang kalau kejepit gue ada spesialisnya soalnya. Oh, ada spesialis. Ada ya? spesialisnya. Iya. Masih kayak anak-anak tapi jenggotan. Bagasinya lega. Iya. Dan bagasi ini sebetulnya masih bisa lagi diatur. Jadi kalau kita butuh ruangan lebih, ini saya taruh dulu ya. Kan memang ini kan kita bisa rebahin ke depan ya, Pak. Rata. Tapi ketika dia posisinya lagi ke sini, oh tapi kita perlu extra storage gitu ya. Mungkin bisa dipegang, Pak? Ya. Sebentar. Ini bisa dirubah jadi ke bawah. Oh, ada Jadi dua ada lantai. extra room di sini, ada extra room. Karena bawahnya ini adalah ya semua spare part kita. Dan ban serep. Iya, ya kurang lebih. Karena ini adalah ban serep. Masih ada iya. ban serepnya. Oke, kita tutup ya. Ini kita pencet. Pencet. Ini motor listriknya juga halus suaranya. Iya, dan reactionnya lebih cepat. Kan sekarang udah berdasarkan kemauan customer. Buka tutupnya cepat. Buka tutupnya cepat. Kalau nggak kita ngabisin waktu buka tutup kalau masuk mall kan. Jadi sekarang reaction time lebih cepat. Kadang-kadang nyebelinnya power tailgate gini suka suaranya kenceng banget. Gitu. Iya. Agak mengganggu gitu. Tapi nggak, kita belajar banyak dari Pajero juga kok. Pajero udah pakai. Oh mungkin mau ini Pak, dalamnya. Coba posisi duduk, posisi nyetir ya. Saya coba numpang duduk belakang sebentar, mau nunjukin aja. Tingginya berapa? Tingginya berapa? Tinggi saya 180. Oh, tinggi juga ya? Tinggi Pak, 180. Nah di sini keunggulannya kalau untuk saya yang badannya tinggi, yang paling penting adalah kaki itu bisa masuk atau enggak ke bawah bangku depan. Betul. Karena biasanya kalau enggak kita nggak bisa ngapa-ngapain, kelipet. Nah sekarang nih lokasi space legroomnya besar sekali, dan kalau saya mau coba posisi lebih nyaman, ini bangku yang saya dudukin ada 8 titik untuk bisa di-adjust sampai serba ini.
Ada 8 titik. Jadi ya Ada armrestnya. Yes, dan kalau kita mau ini armrest ada di sini juga, tinggal ditarik. Ini akan ada armrest dan dia ada satu hidden feature. Apa tuh? Hidden feature-nya adalah di antara ini ada tempat buat nyimpan. Baru tahu, keren. Iya, Cuma banyak ini loh. yang nggak tahu emang kalau. Ini loh. Mau coba? Hati-hati. Ya. Hati-hati, ini pas lagi gini ya. Ya. Ini kalau kita lagi sama driver atau sama teman, sebelah kita tuh istri. Oh iya, iya. Ya. Iya. Ini notifikasi kelihatan. Oh iya, mungkin taruhnya gini aja. Ya itu. Atau mungkin mau taruh di sini juga bisa. Begini. Oh iya, iya, tidurin. Iya, iya, iya. Nah, Ya, ini hilang, aman. hilang. Aman, hilang, nggak kelihatan. Kalau itu saya belajar banyak dari Bapak. Terima kasih ya infonya. Itu penting itu. Iya, iya. Mau coba? Mau Oh, iya, coba? boleh, Silakan. boleh. Nah, Joknya. iya benar. Kalau itu saya pribadi juga punya reaction yang sama. Duduk belakangnya joknya empuk sekali. Empuk sekali, enak. Nah, jok belakangnya empuk sekali. Pas ini dilipat, berarti kita bisa bawa barang tanpa ngelipet Iya. semua jok, bawa Iya. barang panjang nih misalnya Iya. meja setrikaan. Meja setrikaan ya, Pak? Iya, meja setrikaan. Iya. Kepikiran ya kalau Iya. meja setrikaan. Hah. Nah, jadi di sini sebetulnya keunggulan kita, Hah? headroom-nya tuh tinggi sekali. Oh iya. Jadi bisa bayangin ya Pak, kira-kira ya, kalau biasa yang suka ada sunroof, Hah? dia itu akan makan kira-kira 7 cm dari 7 cm? roof. Iya, ada sunroof, ketebalannya Oke. 7 cm. 7 cm dikali lebar hampir 2 meter, dikali panjang hampir 3 meter, itu kubikasinya besar sekali sebetulnya untuk memakan ruangan. Headroom. Headroom. Jadi kenapa mobil ini tuh very roomy? Legroom maupun headroom. Ini bisa lurus ini, by Iya, the way. Iya. Kemarin saya udah jalan Mbak, ke keliling Jawa naik ini. Oh ya? Saya tidur di belakang. Tapi ini ya, kegiatan salesnya aktif juga ya berarti ya? Sampai Aktif, jalan-jalan keliling apalagi Jawa saya ya? semua sales saya kenal. Gitu? Atau enggak seenggaknya semua sales kenal saya. Selurus Iya, kaki? kalau ini benar-benar bisa lurus, benar. Ini kalau ngerasain. Nah sekarang juga tuntutan utama dari customer kita adalah charging station tuh udah C-port kan, bukan Iya. cuma USB biasa. Iya, Jadi nih. makanya dua-duanya di situ Udah ada. ada pilihan. Ada pilihan. Dan adjustment aircon-nya juga. Ya. Jadi tadi kan lihat ya ada AC di bagian belakang. Nah sebenarnya AC dari depan ke belakang ini lewat jalur tengah ada satu benefit, yaitu di sini. Jadi kalau ini dibuka, dia tuh bisa nyimpan 4 botol. Oh iya gede. Tapi di sini ada AC, ada pendingin. Nah, Jadi ini kalau jadi cool perlu box. cool box, ya itu udah ada feature utamanya. Sebenarnya harusnya semua mobil yang ada AC di situ, Iya, harusnya bikin ini jadi cool box juga dong. benar. Tapi nggak semua mobil di kelas ini berpikir seperti itu. Karena kan it's another feature. Ya kita Iya. udah pikirin itu dan total ya mobil ini bisa naruh kurang lebih sekitar 20-21 botol. Kalau kita mau Oh. berpergian kemana-mana, at least ya Nggak kompartemennya semuanya kehausan ada. ya? Iya, supaya nggak kehausan. Bagus juga, bagus. Saya kita pikir mobil ini bisa jalan jauh, bensin irit, terus habis itu hospitality-nya bagus, room-nya besar. Jadi ya banyak hal yang udah kita pikirin preparation-nya. Kalau kita naruh charger, handphone di situ itu ada wireless charging-nya juga. Tinggal taruh aja di situ. Ini ada colokan Ini USB-C, kebetulan mobil demo. USB biasa, Iya. dan Iya, wireless charging. Yes. Di AC-nya pun juga kalau AC-nya nyala, ini mobil yang sangat mengurangi pertengkaran rumah tangga. Karena dual zone AC-nya. Yes, karena AC-nya kiri sama kanan udah beda. Itu Terus kita adem juga tuh. friendly banget sama family, soalnya udah ada nanoteknologi untuk filter AC yang memfilter semua bakteri-bakteri. Jadi at least ya, this is a very environmental care car. Iya, kita banyak belajar dari pandemi ya. Iya betul. Iya betul. Perlu tuh begitu-gitu. Iya betul. Cuma ini bagus ya, dia ada fabriknya gini ya. Iya, fabrik ini soft touch, bukan plastik. Semuanya soft touch di sini. Fabrik, soft touch. Ini juga ada hubungannya. Kenapa? Karena kita fokus banget sama namanya Dynamic Sound Yamaha Premium. Ini sound system Yamaha pertama yang kolaborasi dengan mobil, dengan kendaraan. Jadi kita Yang pertama nih. Iya. Jadi nggak ada mobil lain sebelum ini yang pakai Yamaha Premium Sound? Sepertinya itu yang diklaim. Dan ya at least ini adalah mobil Mitsubishi pertama juga yang pakai Yamaha Dynamic Premium. Sound. Berdasarkan profil customer kita, mereka tuh rata-rata nyetir sendiri dan mau menikmati mobilnya. Ya setelah pakai Expander atau Pajero dia butuh mobil tengah. Nah mobil ini kan mobil berlima, bisa dinikmatin sound systemnya, suspensinya pas untuk perkotaan juga, dan dengan tuning ini kita bisa bikin penyanyi di depan, di tengah, di belakang, gitu kan. Iya, oke.
audio itu sangat penting sekali untuk mobil ya, karena dikala kita macet sendirian, apa yang nemenin kita cuma audio. Iya. Kita butuh audio yang bagus. Tapi sebenarnya audio bisa pasang aftermarket kan? Ya sebenarnya audio bisa dipasang di mana aja, kapan aja. Tapi kita itu punya garansi program. Mobil yang terlahir dengan audio premium tergaransi dengan kualitas audio yang bagus dan tergaransi dengan perilaku berkendara sampai sekian puluh ribu kilometer sekian tahun, ya udah menjadi satu paket komplit. Jadi tidak ada resiko penambahan audio di aftermarket. Iya, kadang-kadang aftermarket kita mesti ngebongkar-bongkar lagi kan? Iya, dan itu kan garantinya kita nggak tahu. Ya. Kalau ini guaranteed by APM. Cakep. Iya, bagus. Nah, ini kan gini nih. Zaman sekarang tuh kan kunci-kunci gini nih udah jarang nih. Ini seangkatan Bapak kan? Enggak, gini loh. Ini tuh kuncinya ya bagus. Tahu nggak kenapa? Mobil zaman sekarang udah jarang yang pakai begituan. Kadang-kadang kebanyakan sekarang cuma pakai lampu doang. Di sini gitu, lagi ngunci. Nah, kalau dengan kayak gini nih, ini ada tampilan visual yang jelas bahwa pintu sedang terkunci. Wah, terima kasih loh Bapak mendukung mobil saya. Ekspor. Tapi bener Pak, tapi banyak orang yang salah sangka sama tombol ini. Karena mereka pikir susah bukanya. Harus dicai. Sebenarnya Pak, itu kurang informasi. Emang tujuan kita adalah hanya visual untuk taruh, oh kalau ini lagi di lock. Cara bukanya bukan diangkat Pak, tapi ini dibuka 2 kali. Iya, selesai. Jadi jangan dianggap ini sebuah masalah, karena ini adalah sebuah benda visual yang menunjukkan mobilnya sedang dikunci. Iya. Bukan berarti harus dibuka kuncinya lewat sini. Karena bukan itu tujuannya. Bukan ini secara visual dan untuk fast locking mungkin plug gitu ya. Yes, exactly. Nggak perlu tahu Pak, ini ada apa di steering mungkin gitu. Pasti udah tahu nih ya, udah tahu nih. Coba. Ini jempol kanan untuk cruise control. Betul. Jempol kiri untuk mengatur MID yang di sini. Ya, betul. Nah, saya ada sampingan review mobil soalnya. Oh, Bapak mobil yang terkenal itu? Bukan, saudara. Oh, saudara juga. Iya. Ini untuk ngatur MID. Nah, terus ini pasti begitu nyala nih. Iya. Itu kayak pesawat. Benar, nanti kalau kita sesi test drive di luar, Pak, nanti saya boleh tunjukin. ada sesi test drive? Oh, boleh. Kalau saya apa aja boleh, Pak, untuk mobil Mitsubishi. Tenang aja, Pak. Nah, di sini pun juga kita udah punya satu feature. Apa itu? Itu electronic parking brake dengan auto hold. Jadi kalau macet atau lagi tanjakan injek turunan dengan berhenti, otomatis, nggak usah narik rem tangan. Dan ada satu lagi feature yang paling spesial sebenarnya di mobil ini, yaitu driving mode. Jadi ada 4 driving mode. Normal, wet, gravel sama matte. Iya. Itu kan paling ngatur ini rasio pedal gas, that's it. Nah, itu dia. Saya juga awalnya berpikir seperti itu. Tapi kita semua sales kemarin udah dibawa ke testing ground di Cikarang. Sehingga kita ditunjukin tentang driving mode ini. Jadi begitu 55 km per jam, tracknya dibasahin, mobil ini understeer. Karena kan jalannya sudah berubah dari kering menjadi basah. Aspal. Ketika jalanan ini dibasahin, dengan angle yang sama, mobil nggak berhenti ya. Dengan angle yang sama, sehingga saya masukin wet. Langsung mobil ini berada di dalam tikungan terus-terusan. Balik lagi. Artinya yang terkalibrasi adalah dia bisa membaca steering angle dengan throttle position berapa persen, dengan putaran mesin berapa persen, dan traction control itu terkalibrasi. Kalau gimmick, dia hanya disconnect aja, masuk ke tikungan, kita nggak bisa kontrol. Karena it just nggak ada traction control. Tapi kalau ini semua sistem terkalibrasi. Ketika kita harus melakukan perubahan driving mode, switch on the fly dengan kecepatan berapapun dari dry jadi wet, mobil ini akan waspada, bereaksi sama keadaan yang berbeda langsung. Dan ini untuk misalnya cewek yang nyetir atau just a novice driver nyetir, mobil ini udah mengantisipasi keadaannya. Oke, ini jalan basah, kita akan bikin situasi yang paling aman dengan kecepatan yang kita mau. Kirain cuma ngatur-ngatur ini throttle ratio doang. Enggak, terlebih jauh lebih advance dari itu. Soalnya kan kita punya Evo yang punya ACD, Active Center Diff, yang tujuannya juga drive mode-nya ada. Tapi di Evo itu lebih ke snow, gravel, sama matte. Matte, ya. Iya, kalau ini udah pernah punya. Oh, udah pernah punya ya? Saya juga udah punya, Pak, 10-10-nya. Oh, udah nggak ada tapi sekarang. Sisa ini expander. Jadi sales Mitsubishi itu ini ya, pendapatannya bagus. Enggak, tapi pendapatannya bagus juga untuk bisa. Harus mendalami, harus mendalami. Nggak boleh setengah-setengah, Pak. Kita all out orangnya. All out ya. Iya. Mesinnya. Lihat mesinnya. Ini nggak dibukain nih, Mas salesnya nih. Ntar pas saya habis ambil brosur lagi, bentar ya. Boleh. No problem.
Boleh dibantu Pak? Saya ada brosur soalnya di tangan saya. Sedikit lagi. Oke. Customernya minta bantuin customer mulu gimana? Sip. Ini mesin dari sejak expander nih. Iya. Ini kode mesinnya 4A91. Horsepower-nya 105, torsinya 141. Mesin ini kenapa kita pertahankan? Kenapa? Karena review dari mesinnya, kita ini kan compact SUV. Iya. Sementara saudaranya adalah small MPV. Iya. Generasi 1, generasi 2 expander itu punya peningkatan respons yang sangat baik buat kita. Ya, Kenapa? ganti gearbox kan? Pertama diganti gearbox dari Matic jadi CVT. Iya. Kalau yang manual tetap manual. Tapi peningkatannya itu di fuel efisiennya. Hemat. Jadi ini mobil tujuan utamanya adalah memang banyak yang bertanya powernya seberapa besar. Iya. Tapi jadi kita juga punya balance respon antara yang menginginkan tenaga besar atau yang menginginkan efisiensi bahan bakar. Karena mobilnya bukan mobil balap Pak. Bukan. Sementara ya. Mungkin Bukan. kalau saya keker-keker mungkin bisa nanti. Bisa dijadiin balap ini? Nggak deh, nggak bisa Pak. Hah? Yang 7 penumpang aja juara 1 rally Pak. Apalagi yang 5 penumpang. Iya, ya. Mungkin yang bawa jago juga kali. Iya, itu saudara saya tadi itu. Oh, saudaranya? Iya, Bagus. saudara. Saya pernah coba head to head sama saudaranya sebelah. Expander Cross. Expander Cross dan Expander. Oke. Jadi kita pernah test drive, reaction time-nya ke 0 ke 100 di sirkuit Bridgestone, mobil ini selalu menang kira-kira setengah body di depan. Padahal mesinnya Setengah sama. satu body. Padahal mesinnya sama. Tapi keuntungannya, pertama, reaction gearbox-nya yang ini beda, karena ini konsepnya SUV, Ya. yang itu MPV. Jadi di sana harus lebih smooth. Yang kedua, berat mobilnya juga lebih enteng. Bodinya tuh bentuknya lebih bulky, lebih rigid gitu. Iya. Dan enaknya ketika kalau kita harus beli X-Force, memutuskan untuk beli X-Force, banyak sharing komponennya sama Expander. Jadi nggak usah worry, kaki-kaki, mesin, gearbox, dia sharing dengan saudaranya. Jadi udah kalau ditanya, gimana spare partnya X-Force gitu? Aman. Ya kita udah, dari 2017 kita udah memperkenalkan Expander dan udah ada buktinya, responnya, Iya. reaksi di marketnya. Ya, jadi kita pertahankan. Ini mesin ya udah lama, cuma udah proven. Yes, ini mesin memang bukan mesin yang super high tech, tapi bisa memberikan outcome yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nggak percaya? Dan itu betul-betul mesin yang ya udah proven. Tenaganya nggak percaya bisa lebih kenceng. Iya Pak, nanti Boleh kita coba? cobain aja. Iya, sekarang aja kita coba. Ya udah, kalau sekarang mau coba boleh Pak. Saya suka Bener nih challenge-challenge kayak begini. Ah iya makanya. Iya, saya suka. Soalnya customer yang ngeyel kayak Bapak nggak banyak. Nggak Jadi ada, saya nggak mau ada coba ngeyel. buktiin. Harus dibuktikan semuanya, bukan kayak ini Boleh. customer honest nih. Boleh. Karena ada beberapa berita-berita negatif, cerita-cerita negatif soal ekspor ini kan harus ditanya langsung. Nggak apa-apa, no problem Pak. It's okay. Nanti saya nyetir juga, Bapak nyetir juga. Jadi nggak ada cheating-cheating. Udah emang jago nyetir? Kalau Matic saya bisa. Matic bisa ya? Bisa, cuma gas rem aja kok. Oh iya iya. Oh. Oke. Yuk. Di sana ya Pak ya? Ya. Oke, yuk. Ya Pak, maaf Pak, suara saya agak beda dikit Pak, suara saya habis makan siang. Kok bedanya lumayan jauh loh? Tadi barusan aja. Iya, Makannya apa tadi? tadi makan pedas, suara saya langsung nyangkut Pak, maaf Pak. Tapi kita sekarang udah di luar untuk testing. Testing ya, ini ntar kok yang ngetes sana? Ya nggak apa-apa, saya mau beda. tunjukin lu feature-feature yang ada. Oh iya, Nanti oke. kalau misalnya Bapak ada pertanyaan dan kurang puas, nanti Bapak bisa testing sendiri. Tapi saya suka takut gitu loh kalau disetirin gitu loh. Oh nggak masalah, nggak masalah. Saudara saya ngajarin saya banyak hal Pak. Banyak hal ya? Iya. Tapi bisa nih, bener. Lumayan aja. Tapi tempat ini aman kok. Ini kita bisa coba akselerasi, handling, drive mode, terus beberapa feature keselamatan. Jadi Kok serem juga ya? iya. Itu buku doanya di situ Bapak baca. Ada buku doa. Ya, oke. Oke. Ini sekarang apa? Kita tes apa nih? Sekarang saya mau tunjukin akselerasi kemampuan mesin, tapi di waktu yang bersamaan nanti saya juga tunjukin telemetri mobil ini Keren. tentang apa aja yang ada di sini, kayak response acceleration, torsi yang keluar berapa, average kilometernya, gitu dan lain-lain. Konsumsi bahan bakar langsung ada di sini? Di sini ada konsumsi bahan bakar, tapi juga kita perlu ingat mobil ini kan hanya dipakai di jarak pendek karena ini mobil test drive. Ya. Jadi nanti kalau hasil keseluruhannya, kalau kita udah jalan jauh, baru kita akan kasih lihat berapa fuel efisiennya, Oke. berapa liter, berapa kilometer Kilometer per liter. dan sebaliknya. Oke.
Wah, ada pengingat istirahat juga tuh. Ada, ini udah dipakai dari beberapa hari soalnya Pak di sini. Suruh istirahat. Iya. Kasihan ya. Udah saya hilangin aja. Oke, jadi sekarang kita coba dulu Pak ya tentang akselerasi. Nah, saya ngebut-ngebut. Hati-hati. Oke, sini full tempatnya ketutup jadi nggak masalah. Hati-hati. Saya coba berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Ini jaraknya ke sana kira-kira sekitar 500 meter ya, 400 sekian meter. 400 ya? Nggak nyampe sih kayaknya nih. Pas aja tadi saya udah coba sampai kok 100 km per jam di situ. Oke. Nah, jadi kalau kita mau tes akselerasi, di sini kan ada beberapa mode. Oke, modenya apa? Jadi ini normal, D, ada juga DS. DS itu sport. DS sport, ya. Pencet ini ya? Iya, pencet ini. Dia tuh lebih agresif. Ini dulu tempat ini nih, tombol ini, tempat overdrive, ya. Dari 3 ke 4 atau 4 ke 5. Jadi sekarang saya taruh di DS, di D sport, karena untuk berakselerasi kan biasanya selalu permintaannya adalah seberapa responsif mobilnya. Iya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. 1. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 60 80 100 udah. Nah, lihat, itu salah satu fitur keselamatan kita. Kalau di rem? Jadi kalau kita rem, ada satu kejadian rem yang lebih mendadak, itu namanya ISS keluar, Emergency Stopping Signal. Jadi kan kita suka nih, ada satu kebiasaan, kalau kita ngerem mendadak terus cari-cari hazard di mana, iya. Gitu kan. Nah, itu sebetulnya bahaya. Iya, betul. Mobil ini udah bisa ngedetek kalau kita emang ngeremnya mendadak, dia akan otomatis nyala sesuai dengan lamanya kita ngerem. Gitu udah dilepas hilang. Begitu udah berhenti mobilnya, tetap cuma nyala 3 kali, habis itu dia hilang. Ya, oke. Bagus itu. Good, kan? Itu macam kayak ropaan juga. Iya, memang. Itu yang kita mau. Udah kan tadi udah. Iya, saya punya kebiasaan aja suka ngebut. Oh, suka ngebut ya. Kayak saudaranya berarti. Kayak saudaranya. Nah, terus ada lagi nih bedanya. Kalau kita mau akselerasi, kita pakai D normal ya. Nih, kita jangan dari 0, kita dari kira-kira 20 km, ya 30 km per jam ya. Saya flatnya 30. Kalau saya gas, tarik napasnya kan. Nah, karena di mode normal tujuan utamanya lo untuk efisiensi. Nah, jadi nggak langsung bus gitu. Enggak, tapi kalau kita taruh di D sport, untuk akselerasi maupun deakselerasi dua-duanya lebih agresif. Ini sekarang kita jalan di 30 km per jam kayak tadi ya. Ini aja rasanya mobilnya udah gearbox. Dia ini RPM-nya lebih tinggi. Lebih tinggi nih 30 ya. DS ya. Begitu saya gas, tuh. Dia udah standby langsung. Dan sekarang saya bedain antara biasa, mobilnya loncer. Kalau DS, gas. Tapi kalau di DS, lebih nahan karena RPM-nya lebih tinggi. Nah, DS ini gunanya juga bukan hanya untuk akselerasi, bukan untuk uphill, tapi juga buat downhill. Jadi ada engine brake-nya. Ada efek engine brake downhill. Yes. Dan dengan DS. Pokoknya sport lah ya. Iya, dengan D sport. Oke, jadi kalau kita mau lebih reaktif lah gitu untuk apa namanya psikologi, orang tuh pencet sebuah tombol kayaknya kurang, dan ini tujuannya untuk lebih ngeboost kalau akselerasi. Oh iya benar. Tapi kalau akselerasi kan nggak terlalu. Jadi orang bisa kita pilih juga dengan taruh di gigi low. Di low. Langsung dia nahan. Ini lowering gear position. Dia selalu gear positionnya akan ada di bawah. Low itu L itu paling rendah. Rasio paling rendah. Iya, rasio paling rendah. Kita juga bisa berakselerasi pakai low tuh bisa. Nih saya coba pakai low ya. Tapi nggak terlalu menjadi objektif utama. Karena sebetulnya low itu dikhususkan untuk deakselerasi. Iya, tapi itu bisa kecepatan udah. Kan saya bilang ini tuh. Iya. Dia ngerem kan? Iya. Dia ngerem kan? Iya. Padahal nggak kita suruh. Untuk 0-100, iya. Di L ini berarti kan bisa juga. Sebenarnya kan kita pingin fairness. 0-100 akselerasinya maunya bagaimana. Nah, dengan fairness itu biasanya kita taruhnya di D.
Walaupun di L Oh. pasti akan lebih punchy. Iya. Tapi kan kita mau akselerasi aja, nggak akselerasi dan deakselerasi, Iya. dua-duanya. Oke. Canggih ya. Ini gearbox nggak sembarang gearbox berarti. Iya, nah itu tadi kan banyak yang mengasosiasikan ini sama persis sama expander. Bener, bendanya sama persis, tapi tuningnya beda. Tuningnya beda. Sangat beda. Iya, makanya ini lebih kencang daripada expander. Benar. Dan dia juga emang karena SUV di konsepin tuh kan ya anggap aja SUV-nya mau dibawa ke tempatnya gitu. Iya. Jadi dia lebih ready untuk ya adventure dan ini kalau yang mau deket sama sini tuh Expander Cross, bukan Iya. Expander. Iya. Dan ya dia punya kemampuan yang cukup beda. Ground clearance-nya juga tinggi. Konkurensinya 222 mili. Tinggi. Tinggi. Tadi ada pertanyaan juga kenapa peraknya 18? Iya. Betul kan? Iya. Ini kebetulan tempatnya besar. Jadi saya mau tunjukin ini mobil SUV, posisi duduk kita bisa dibilang tinggi sekali. Iya. Tapi dengan pelek ring 18, kalau kita lihat ya, ini positif feeling yang saya betul-betul dapat impresi mobilnya adalah ketika kita melakukan steering reaction, dia tuh bukan hanya kebantu sama ring 18 Iya. ya, tapi tipe bannya. Tipe ya, jadi sport gitu ya. Iya, ini kan masih pelan. Iya, pasti pelan, tapi Apalagi saya akan kencang. gimana sih kenceng? Oke, udah kan ini apa? Oh, yang kencang dikit. Udah, iya tahu stabil, grippy ya. Hal ini tuh penting karena banyak orang beranggapan oh mobil SUV pasti body rollnya tinggi. Kita antisipasi itu Dengan velg lebih besar. iya, kita antisipasi itu. Iya, ngerti. Itu bagus. Bagus antisipasi. Bagus. Velg gede itu Iya. bukan hanya sekedar gaya berarti. Bukan. Bukan. Ya, berfungsi Ada juga. fungsinya karena kita the Mitsubishi-ness tuh salah satunya adalah kita memberikan performance. Performance itu nggak bicara mobil kenceng, nggak Iya. selalu gitu. Karena performance package bisa kita mulai dengan suspension setup, throttle response, terus juga steering response. Iya. Kok ngerti banget ya? Iya dong. Kan saya sales terbaik berapa tahun terakhir ini. Oh iya, bagus. Bagus ya? Jadi sales yang bagus. Terus driving mode nih gimana nih? Nah, driving mode kebetulan banget ya tempat test drive kita nih abis kena hujan. Jadi saya coba kasih lihat ke Bapak ya. Ini kita bermain di air yuk. Mau ya? Hah? Air? Ya, kita ini pas nih, kecepatannya pas ya. Ini kita tes, ini kan larinya kira-kira berapa nih? Ini 40? 40 km per jam ya. Pantat lari. Mobilnya kegeser. Iya geser ya. Iya geser. Ya. Ini nggak pakai bohong kan ya? Iya. Geser ya. Iya. Oke. Sekarang coba pindahin ke wet. Satu kali klik aja. Oke. Wait. Lihat nggak? Kok nggak geser? Lihat nggak gesernya? Bedanya? Nggak geser. Hebat kan? Kok bisa gitu? Ini nggak pakai setup loh. Iya. Hah? Kok bisa gitu sih? Iya kan? Apa yang diatur di mobil ini? Nah itu dia, itu yang saya bilang. Jadi berulang kali ada kalimat-kalimat gimmick itu nggak laku kalimat gimmicknya karena memang drive mode itu berguna, kepake. Jadi kayak tadi gitu ya, kita melewati genangan air yang cukup tebal. Iya. Di situ pasti kan ban juga ada gap antara aspal dan air dan Iya. ban ada gap kan. Iya. Itu yang membuat aquaplaning. Tapi aquaplaning itu bisa diantisipasi kalau suspensi mobilnya absorb ke dalam. Iya. Ke dalam aspalnya. Caranya gimana? Berarti kan mobil ini harus ditahan kecepatan yang paling ideal. Nah, drive mode-nya ini ada beberapa faktor yang diperhatikan. Jadi ada beberapa instrumen diperhatikan. Pertama, jelas throttle position. Kedua, RPM. Yeah. Ketiga, traction control. Dan yang keempat adalah steering angle. Oh, steering angle juga dilihat ya? Iya. Sekarang saya kasih lihat ya. Ini perbedaan lagi steering angle yang lain. Saya belokin patah sama belokin nggak patah. Iya, oke. Kita mau 360 nggak? Nih, coba ya. Berani nggak? Terserah deh. Terserah. Kagak gila. Kirain mau. Nih ya, sekarang saya tunjukin steering angle yang lebih patah. Ini drive mode-nya biasa. Ya, normal sekarang. Normal. Ya, tadi kan lingkarannya agak besar. Tapi speed-nya nggak bisa terlalu tinggi ya, karena lingkarannya akan kecil. Nih ya. Nih steering angle-nya banyak. Iya. Nih. Ya, nah tuh. Ya. Ya.
Tuh ban udah mulai berteriak-teriak. Ya, bannya spin ya. Coba pindahin ke wet. Mobilnya jadi kalem nggak? Berasa kalem nggak mobilnya? Ini garis sama nih. Oh iya. Oh iya. Iya, gua. Iya. Saya nggak ngapa-ngapain loh. Iya. Kayak pusing gitu nggak? Ya pusing lah. Pusing ya? Oke. Kebetulan ada jalan garis putus-putus ya. Ada garis putus-putus. Jadi artinya kan kita pasti mau bikin suatu reaction gitu ya. Kalau kita kasih send, kalau nggak ada siapa-siapa di sana, ada segitiga orange itu nggak nyala. Iya. Tapi kalau di sebelah situ ada mobil, blind spot warningnya akan nyala. Memberitahu bahwa ada mobil di sebelah situ. Yes. Jadi titik buta kita dibacain sama mobilnya. Dibacain sama mobilnya. Itu di sebelah kanan, di spion ada, di sebelah kiri ada. Di sana juga ada. Itu blind spot warning. Terus ya kalau ABS kita nggak usah coba ya, karena kan udah tahu. Mau coba ABS ya? Boleh. Oke, kita tes ya. Basah. Ya. Itu pas bagian basah, ya. Oke, ya. Ih, berhentinya cepet bener ya? Karena bannya 18 juga. Tapaknya lebar. Pengaruh, iya. Ya kan, orang selalu berpikir akselerasi, safety, performance gitu. Tapi deceleration juga sangat penting. Makanya kenapa mobil, saudara saya mobil balap, remnya itu mahal. Oh, rem mahal ya? Soalnya rem penting. Penting banget. Padahal yang saudaranya mobilnya pasti nggak ada ABS-nya. Padahal. Ya kan? Kalau yang baru-baru bisa kok ada settingan ABS di setir. Jadi sebenarnya ketika mobil ini penuh dengan feature keselamatan, kayak tadi ya kita udah ngomongin traction control. Yang driving mode ini kan kalibrasi sama traction control. Terus ada emergency stopping signal. Kemudian ada juga ABS, udah kita coba. Nah kalau kita mundur ada juga namanya RCTA, yaitu Rear Cross Traffic Alert. Kayak stasiun TV ya? Iya, hampir tipis cuma beda huruf. Iya. Jadi kalau kita mundur, kita kan pasti bisa lihat kan, mundur ke belakang pasti bisa lihat. Ada kamera. Ada kamera, tapi sensor ke kiri kanan, radar ke kiri kanan kan nggak ada biasanya. Nah mobil ini akan nunjukin kalau sampai ada mobil yang datang, kalau kita lagi parkir di tempat parkir, dari samping dia akan alert itu. Oh, jadi ada matanya di buntut-buntut itu. Ada radar di kiri kanan. Jadi dia akan kasih tahu itu ada traffic dari samping. Itu ada kasih tahu. Lalu ada juga hill start assist. Jadi untuk tanjakan ini emang feature yang udah jadi menu standarnya mobil Mitsubishi sekarang. Kalau kita ke mall, tanjakan, suka bikin macet, gara-gara takut nanjak, berhenti di tengah, itu santai aja. Karena udah ada hill start assist. Jadi pas kita ngelepas rem dia nahan 3 detik. 3 detik baru dia ngelepas. 3 detik. Jadi untuk mungkin istri atau anak ya masih belajar mobil. Mobil ya yang agak ragu-ragu kalau ditanjakan, nggak usah ragu-ragu. Padahal zaman dulu tuh ini tuh belajar standar tuh. Kalau manual tarik rem tangan, setengah kopling. Iya. Kali ini aman. Aman ya? Aman. Udah ada kelengkapan standarnya. Luar biasa. Sekarang kita coba audionya. Nih barusan disambung nih Bluetooth nih. Ya. Bisa wireless CarPlay. Oh iya. Ini wireless CarPlay memang. Itu yang presentasi yang selalu kita kasih. Keren sekali. Biasanya CarPlay selalu pakai kabel. Kabel ya. Ini wireless CarPlay, Android Auto juga. Oh, oke. Nah, ini kita coba setel lagu. Nyalainnya dari Apple berarti kan? Langsung dari sini kita carinya biar gampang. Nah, ini tuh kita punya 4 ambient suara yang udah jadi. Ada paket-paketnya? Iya, yang udah jadi preset. Oke. Di sini setelan suara, di dalam setelan suara ini ada jenis bunyi, ada 4. Oh, signature, lively, powerful, relaxing. Nah, coba ya satu-satu. Signature dulu. Ya, dalam. Powerful yang tadi itu, bassnya kenceng. Sama relaxing. Ini down. Down. Ini acara kalau lagu kayak gini bisa lively Lively lah. Ini tuh lebih ngisi. Iya, lebih surrounding semuanya. Oke, audionya keren. Ini kita bisa set apa lagi nih audionya? Kalau pakai
bahasa Inggris lebih gampang ini. Oh, surround-nya bisa diatur. Nah, tapi kalau untuk surround, untuk kita testing audio, lebih baik surround-nya nggak dinyalain, tidak aktif. Karena itu settingan default-nya dia tanpa surround. Kalau mau more, bisa kasih surround. Jadi tanpa surround pun kita udah punya setup audio yang kualitasnya segitu. Iya. Iya, surround itu additional lah. Additional, jadi lebih eksplosif aja gitu dengan surround. Iya. Kita kan belum pernah nyoba masukin orang banyak nih di mobil ini. Iya. Nah, kita harus coba itu. Boleh nanti teman-teman kita ya Pak, kita suruh masuk satu. Oh iya. Iya. Soalnya menurut saya ya, karena waktu itu saya udah traveling ke Solo, Jogja, naik mobil ini rame-rame. Saya yang tingginya 180 aja duduk belakang no problem. Dan teman saya yang duduk depan yang nyetir itu setinggi saya juga. Iya. Jadi ya coba kita ajak teman-teman supaya bisa naik. Coba. Tuh ada yang gede banget tuh. Oh itu dia. Boleh tuh kita kesini. Oke. Sebentar kita. Beloknya biasa aja, beloknya biasa aja, biasa aja beloknya, biasa aja beloknya. Udah, tuh kan. Air lagi nih. Sana. Rot. Nah, wipernya auto ya? Nyala sendiri loh. Nah, nyala sama tangan saya. Oh. Auto ini beneran ada. Ya, Oke, masuk. Masuk. Nah, ini satu beratnya berapa? Ini 65. Berapa? 65. Hah? Lu berapa? 65. 110. Mereka berdua sama satu manusia. Satu manusia sama. Jadi 130 tambah 110. Kira-kira berarti kan 240. Berapa? 73. 40 tambah 70 deh. Ya. 310. Ya. 90. 310, 90, 400. Ya, 400 kilogram. Coba kita cek. Nah, di sini nanti saya akan kasih lihat bagaimana tractionnya, kontrolnya berjalan. Wet mode dengan berat. Bisa di pinggir nih. Iya, nggak apa-apa. Pinggir. Pintunya bisa kebuka. Terus Iya. berat kiri mobil. Oh, ini juga ada feature keselamatan. Jadi semua yang duduk second row. Second kayak row pesawat seat terbang beltnya sini. nyala semua. Seat beltnya nyala, lihat. Iya kan, lihat. Tuh. Bunyi Iya, tuh. Sebentar langsung nyala dia. Bunyi dia. Heeh. Aman ya, semuanya udah ya. Oke. Kita coba stability-nya dengan berat yang ini aja, kiri kanan ya. Ya, mobil kalau berat dia reaksinya tuh agak beda. 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 Isinya juga beda tuh. Beda kan? Pura-pura ada di jus di belakang. Di jus. Terus kalau kita belok, kita cobain pakai driving mode ya. Mungkin teman-teman semua juga belum pernah cobain driving mode yang tadi. Jadi kita mau lari berapa? Lari kira-kira segini aja ya. Ya, 40. 40, kita ngelewatin jalan air, lihat mobil keplesetnya gimana. 40 ya, konstan ya. Itu mau kena air, kena air dulu, biar kepleset. Kena air lagi. Iya. Oke, driving mode ganti ya. Kepleset ya, tunggu lagi nih, oke. Iya. Oh, kepleset ya. Iya. Ya, ganti drive mode-nya. Wait. Kok hilang dari dia? Oh iya. Iya, angle-nya lebih dalam loh, maksudnya lingkarannya malah lebih kecil. Tanpa mengubah gas sama mengubah steering input. Kan? Iya. Keplesetnya berkurang. Iya. Kayak pengen jackpot dulu nggak? Boleh nggak sih? Aduh. Sekarang kita gimana kalau kita Kenapa dibalik ini biar? Nggak apa-apa, biar balance aja. Biar balance. Kan biar balik ke tengah, ya kan? Apa kita kencangin? Nih saya kencangin ya. Iya. Lebih kencang ya. Oke. G-force-nya. Oke, udah. Udah ya. Cukup ya. Udah, Cukup yuk. ya. Udah. Oke. Sekarang boleh gantian nggak? Nah, boleh. Kan yang mau test drive ini. Betul. Bapak yang mau beli ya? Iya. Ya udah. Kita test drive aja. Nih, nafas dulu. keringetan di belakang. Di belakang berasa banget soalnya. Iya. Bapak mau coba? Oh iya, mau coba. Ya. Nah, video berlanjut ke channelnya Rifat Sungkar. Ini kita tutup dulu sekarang. Apakah jadi beli atau enggak? Silakan nonton video lanjutan ini. Silakan yang mau tahu dia memutuskan apa, lanjut ke channel saya. Terima kasih sudah menonton. See you.